siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan kerajaannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu bersama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, hanya Yesus. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yesus Tuhan kita. Biar Dia yang jadi semakin besar dalam kehidupan kita. Amin. Come on. Katakan selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku, come on. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar,
Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, nyata menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Come on, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Are you ready? Come on! Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, nyata menjadi kuatku. Dan sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, nyata menjadi kuatku. Katakan, aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Katakan dengan iman kita, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Oh, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, nyata menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalamku. Kau besar di dalam kami, Tuhan. Kau terlebih besar dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Bahkan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada-Mu, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I found my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light that fills my days,
leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, in you I find my peace. Comfort when I'm weak, I trust in you through storms and raging sea. Faithful, faithful, you're my guide. You're the glory and the lifter of my head. The light that fills my days, it leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Come on, let's worship Him. And I'll live to worship you, my Jesus, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and Lord? I live to honor you. Yes, we honor you, my Lord. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Let's worship Him. I live to worship you, Lord. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I'll live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper, Lord. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama untuk hadir dalam ibadah kudus. Dan kita percaya bahwa kehadiran Tuhan akan sanggup dan mampu mengubahkan segala sesuatu. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kedua.
Di sana berkata, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita dan datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sukacita, hati yang memuji Tuhan, hati yang menyembah Tuhan. Dan biarlah hati kita bersorak-sorai karena Tuhan menyediakan kemenangan bagi setiap kita semua. Sebelumnya saya ajak setiap kita untuk mari bersama-sama di dalam doa. Bapa di dalam sorga, menyerahkan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah kami ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang mempersembahkan semua kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah kami terbuka di hadapan Tuhan untuk senantiasa Engkau Allah yang sanggup untuk mengubahkan, merubah kehidupan kami. Menjadi sukacita dan puji-pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami ingin merayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena kami percaya Tuhan telah berserta dengan kami. Dan sampai selama-lamanya Tuhan selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapa. Kami menikmati kebaikan-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Mari sama-sama saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Raja di atas segala Raja. Yesus Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu. Kita tepuk tangan bersama-sama. Yeah. Engkau Tuhan yang besar. Kami sembah Engkau Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Sama-sama katakan, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Are you ready? Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Hey, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Oh, oh. Pada siapa kau bandingkan kerajaannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Semua, come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Hey, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Oh, haleluya. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Raja yang berkuasa. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Yes, Jesus. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, sungguh tak tertandingi. Yes, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Come on. Jauh melebihi, yeah, dari penguasa di dunia.
Ada banyak kisah yang menakjubkan terjadi ketika Tuhan Yesus selama pelayanannya datang ke rumah seseorang. Saat ini tidak bisa secara fisik Tuhan Yesus hadir di setiap rumah kita. Tapi Tuhan Yesus menyerahkan rohnya, the Spirit itself, buat bisa hadir di setiap tempat kita. Mari kita sama-sama hari ini kita welcome the Holy Spirit buat bisa hadir dan juga memenuhi atmosfer dimanapun kita berada. Kita sama-sama buka hati kita to welcome the Holy Spirit itself di dalam hati kita masing-masing. Oh, hallelujah. Hey. There is nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You were our living hope. Your presence, Lord. Oh, I've tasted and seen. I've tasted and seen. Oh, the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Let's welcome Him. Welcome, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts longs for. To be overcome by your presence, Lord. Only by your presence, Lord. Hallelujah. There is nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You are our living hope. Only by your presence, Lord. Say, I've tasted and seen. I've tasted and seen myself of the sweetness of your love. My heart becomes free and my shame is undone. Say, your presence. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory.
glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your good. Let us, more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the air. Fill my house, Jesus. Is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. By your presence only, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We long for your presence, Jesus. Only your presence alone. We welcome, we welcome. We open our heart to welcome you in. Your spirit, your presence, Jesus. That's what we long for. Itu yang ku rindu Tuhan, sama hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, how can I worship you? Oh, how can I worship you? Be glorified and magnified. Oh, how can I worship Let's say, oh God, I worship. God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Oh God, I worship you. Oh God, I worship. We raise
kami akan terus Tuhan untuk menyembah nama-Mu. Membiarkan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan kami berterima kasih sepanjang hari bahwa kesempatan itu selalu ada buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan firman-Mu sendiri yang akan lebih dalam lagi Tuhan. Masuk di dalam kehidupan kami. Dan untuk itu kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dengan hati terbuka. Dengan telinga yang lebar dan mendengar apa yang Engkau akan sampaikan lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih atas hadirat-Mu, terima kasih atas kesempatan kami untuk bisa hidup satu hari lagi. Semua hanya karena Engkau saja Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami datang padamu, biarlah hari ini Tuhan kami sungguh diberikanlah pimpinan, tuntunan, dan nasihat dari firman-Mu. Biarlah semua setiap kami jemaat-Mu diberkati dan berikanlah kepada kami Tuhan kekuatan dan kesanggupan untuk bisa terus menjadi pengikut-Mu yang setia, menjadi murid Kristus yang sejati, yang bisa meneruskan estafet iman kami kepada anak-anak kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan lebih lanjut tentang firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya ingin mendahului dengan cerita. Biasanya kalau seorang yang baru memiliki seorang bayi yang baru lahir, dia selalu rindu untuk menggendong, menimangnya, bahkan tidak jarang mereka menyanyi, dan nyanyiannya adalah nyanyian pengharapan. Dia bisa menyanyi dan isinya berharap supaya bayi yang baru dilahirkan itu menjadi bayi yang kelak akan menjadi anak yang berhasil, menjadi orang yang mempunyai profesi yang bisa banyak menghasilkan uang, berhasil di masyarakat dan sebagainya. Dan dengan menimang-nimang sambil menyanyi-nyanyikan lagu yang membuat anak itu pun terbuai. Kadang-kadang saudara, kisah yang demikian ini kita lihat di sekitar kita, di kampung kita, di keluarga kita, dan secara nggak sadar, saudara-saudara kita lupa bahwa ketika kita memiliki keturunan, kita dipanggil bukan saja membesarkan anak-anak kita, tetapi kita juga dipanggil untuk memuridkan, menjadikan seluruh isi keluarga menjadi murid Kristus. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kisah seorang bayi yang bernama Yohanes. Lebih dikenal di dalam Alkitab disebut Yohanes Pembaptis. Maka judul khotbah kali ini saya akan berikan A Most Unusual Baby. Ya, satu bayi yang paling tidak biasa. Bayi yang dilahirkan di masa di mana Yesus sebelum datang ke muka bumi. Dia terpanggil dan dinubuatkan untuk membuat jalan bagi Tuhan. Saya akan bacakan di dalam kitab Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat yang kelima, dan seterusnya sampai ayat yang ke-25, tetapi tidak semua yang akan dibacakan. Demikian bunyinya Lukas 1 ayat yang kelima. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia.
istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ya, sampai di sini, sampai di sini dulu. Imam melayani Tuhan di bait Allah, hidupnya benar, tidak bercacat. Tetapi saudara-saudara, saya mau beritahu dengan sesungguhnya bahwa orang yang mengikut Tuhan bukan berarti dia tak punya masalah. Umurnya sudah lanjut, mereka hidupnya di dalam bait Allah, melayani Tuhan. Tetapi masalahnya, mereka tidak punya anak. Istrinya Elisabet juga dari keturunan Harun, tidak punya anak alias mandul. Nah, saudara-saudara, satu kali giliran rombongan imam ini, Zakaria mendapatkan tugas keimaman di hadapan Allah. Dan setelah diundi sebagaimana lazimnya, maka ditentukanlah dia bertugas untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara seluruh umat berkumpul di luar, sembahyang pada waktu itu adalah pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah bakar ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Di ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Ayat yang ke-17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara saya yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar berita yang disampaikan malaikat itu, Zakaria mengatakan, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu, aku Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi saudara-saudara, hari itu karena tidak percaya, Zakaria menjadi bisu, tidak bisa berkata-kata. Dan ketika dia keluar dari bait Allah menemui umat yang menunggu-nunggu, dan saudara-saudara, sepertinya umat juga tahu akan apa yang dialaminya.
Saudara-saudara, ini perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan sungguh saudara, kelahiran Yohanes yang disebut akhirnya dengan Yohanes Pembaptis lahir menjadi bayi yang tidak biasa. Kelahirannya dinubuatkan, kelahirannya diberikan suatu panggilan untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara-saudara, sebelum masa itu adalah masa kegelapan, di mana firman Tuhan tidak hadir, tidak didengar oleh umat. Begitu lama Tuhan tidak menampilkan firman-Nya, dan sungguh-sungguh saudara-saudara, kesetiaan yang kita lihat dalam kehidupan Imam Zakaria dan istrinya Elizabeth ini sesuatu kesetiaan yang patut kita acungi jempol. Dia tetap setia walaupun dia punya masalah, tidak punya anak, dia tetap bisa melayani. Dan ini sesuatu yang indah sekali. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bayi yang akan dilahirkan oleh istrinya, yaitu Elizabeth, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara-saudara, bahkan disebutkan Yohanes Pembaptis ini di dalam Matius 11 ayat 11 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seseorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Saudara, sungguh satu bayi yang kelahirannya sangat tidak biasa. Dan saudara-saudara, mari kita sadari bahwa kelahiran bayi yang demikian ini sangat didambakan, sangat diharapkan, dan panggilan atas kelahirannya itu yaitu menyiapkan jalan bagi Tuhan, menyiapkan suatu umat yang layak bagi Dia. Saudara-saudara, kita ini umat ciptaan Allah yang memiliki citra ilahi. Dan perlu kita sadari, khususnya bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang memiliki keturunan, yaitu anak-anak yang kita dianugerahkan oleh Tuhan pada kita, bahwa anak-anak, your beautiful baby is an image bearer of God. Dia laki-laki atau perempuan dibuat untuk memuliakan nama Allah. Dan saudara-saudara, sungguh ini sesuatu panggilan, bukan cuma sekedar bayi biasa yang kita harus lahirkan dan kemudian kita cukup beri makan, ya paling tidak sehari 3 kali. Dan kemudian kita biarkan dia besar. Kita titipkan di sekolah supaya dia dididik. No, saudara, kita diciptakan Allah bukan sekedar seorang bayi, tetapi seorang yang akan hidup selama-lamanya di surga, atau kelak kalau kita tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, kita bisa
tinggal selama-lamanya di dalam neraka. Jadi saudara-saudara, bayi yang lahir, yang dikaruniakan di dalam keluargamu adalah bayi yang akan menjadi besar. Dan oleh karena tanggung jawab itu sudah diberikan, maka kita ikut berperan menentukan kemana kelak anak kita ini, ke surga atau ke neraka. Pilihan itu ada di tangan kita. Tetapi saudara jangan lupa, Tuhan di dalam Alkitab telah menetapkan, telah memberikan kepada kita fondasi tentang pembinaan menjadikan anak-anak itu murid Kristus. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang kita hanya melihat fondasi itu dari kitab Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Memang di situ dinasihatkan supaya anak-anak bisa menghormati ayah dan ibunya, dan perintah itu dikatakan penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 demikian juga, supaya orang tua mengajarkan. Tetapi saudara-saudara, mengajar berulang-ulang akan firman Tuhan. Tetapi yang menjadi pokok sesungguhnya saudara-saudara, yang menjadi pokok dari landasan kita bisa membangun, membina anak-anak kita adalah kitab Matius 28 ayat 19 dan 20. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada panggilan. Anak itu diberikan Tuhan kepada kita, ayah bunda, bukan kepada negara, bukan kepada masyarakat, bukan kepada sekolah, bukan kepada institusi-institusi yang memberikan keterampilan bagi anak-anak, melainkan kepada orang tua yang akhirnya orang tua harus bertanggung jawab kepada Tuhan mengenai anaknya itu. Saudara-saudara, menurut survei dari Search Institute dikatakan hanya 12% anak muda secara teratur berdialog dengan ibunya, ya, berdialog dengan ibu mereka tentang apa? Tentang iman, tentang masalah-masalah hidupnya. Ya, ibu yang paling sering jadi curhat, tempat untuk bisa curhat bagi anak-anaknya. Dan hanya 9% anak muda secara teratur membaca Alkitab dan renungan di rumah. 9% saja. Dan hanya 12% anak muda yang mengalami pelayanan bersama orang tuanya sebagai tindakan imannya. Survei ini dilakukan terhadap 11.000 partisipan dari 561 jemaat dari 6 denominasi yang berbeda. Wow, ini satu gambaran yang sungguh-sungguh membuat kita harus betul-betul meresponi, karena sungguh di dalam keluarga lah anak-anak kita bisa dibentuk dan bisa memenuhi panggilan Tuhan. Ya saudara-saudara, peranan yang paling besar dipegang oleh ibu. Dulu ketika saya masih kecil, saya masih ingat ibu saya menggandeng saya dan menuntun saya ke suatu rumah yang sederhana. Di situ ternyata ada banyak orang yang sudah berkumpul hanya untuk berdoa. Saudara-saudara, satu acara yang kurang menarik bagi seorang anak
ibu saya berdoa, saya di sampingnya. Bukan berdoa tetapi tidur, saudara. Saya juga nggak tahu ibu saya berdoa apa. Dan menurut saya adalah paling sering anak yang sering dibawa untuk pergi ke pertemuan doa. Kalau dulu disebut piston rumah tangga. Ya, saudara tahu nggak? Dan saya adalah satu-satunya anak yang bisa menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya nggak tahu doa ibu saya. Tetapi sungguh-sungguh sepertinya ada satu suara yang bisa naik ke surga dan Tuhan mendengar. Saudara-saudara, kita ini ditentukan oleh Tuhan. Orang tua berperan besar dalam mewariskan iman kepada anak-anaknya. Di rumah demi kemuliaan Allah dan demi generasi yang akan datang. Saudara, inginkah engkau anak-anakmu besar dan kemudian dia bukan hanya menyenangkan engkau, tetapi membanggakan engkau. Saya pikir saudara, bahwa kalau ada seorang penjahat, dia punya anak, dia tidak berharap begini, anakku jadilah penjahat yang lebih hebat dari bapakmu ya. Tidak, pasti dia akan bilang, jadilah anak yang berguna. Jadilah anak yang bisa menjadi membuat orang lain itu diberkati. Saudara-saudara, setiap orang tua yang punya anak, ketika dia menimbang dari bayi, dia selalu mengucapkan pengharapan-pengharapan. Apalagi Tuhan kita, dia berharap agar setiap saudara, agar setiap anak-anakmu menjadi orang-orang yang bisa memuliakan nama Tuhan. Cuma kita perlu tahu, saudara, membesarkan anak itu bukan seperti membuat kue. Ya, tidak pasang sini, pasang sana, bentuk sini, bentuk sana, dipanaskan sedikit dalam maupun lalu kemudian dikasih penyedap rasa dan sebagainya. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan di rumah itu sangat menentukan bagaimana kelak anak-anak kita. Namun kebiasaan kita ini sering mengirim anak-anak kita dan menitipkannya pembinaan imannya di gereja. Perlu saudara ketahui, pengaruh sekali seminggu di gereja tidak akan bisa menggantikan pengalaman setiap hari di mana anak-anak mengalami pembentukan secara pribadi di rumah. Pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan. Saudara-saudara, perlunya kita sadari bahwa sungguh peranan orang tua di rumah itu sangat menentukan anak-anaknya. Ya, di dalam penelitian di bidang sosiologi agama ditemukan bahwa pengaruh sosial paling penting yang membentuk kehidupan rohani anak muda adalah kehidupan rohani yang diteladankan dan diajarkan orang tua mereka. Saudara, peneladanan yang kita lihat tiap hari, itu yang akan masuk dalam kepribadi anak-anak kita. Namun saudara-saudara, akhir-akhir ini, apalagi masa-masa seperti sekarang ini, kesibukan sepertinya telah menjajah kehidupan rumah tangga. Sehingga kesibukan bisa menyingkirkan pembinaan iman anak-anak. Banyak bagi anak-anak akhir-akhir ini sepertinya hanya dititipkan, orang tua meminta orang lain untuk bisa menggantikan perannya di dalam melengkapi, membina anak-anaknya.
Ingatlah saudara-saudara, firman Tuhan berkata di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 bunyinya, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Ayat 11, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Ayat 12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Satu peringatan, jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Mungkin engkau sudah berhasil dalam bidang ekonomi, engkau merasa cukup, merasa menjadi sepertinya itulah yang menjadi yang utama yang kau kejar. Tapi jangan lupa bahwa engkau tidak boleh melupakan Tuhanmu. Tuhan mengaruniakan anak kepada kita agar kita bisa melatih mereka untuk bisa hidup taat dan mudah dibentuk menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudara, kebanyakan yang menjadi kebiasaan kita, kita mendisiplin anak. Bukan supaya kita itu bahagia. Ya, yang nurut ya. Begitu nurut, kita tidak menyusahkan orang tua. Tetapi saudara-saudara, yang menjadi tujuan dalam mendisiplin anak-anak kita, bukan supaya kita bahagia, tetapi supaya mereka kelak dapat melayani Tuhan. Inilah yang menjadi panggilan. Waktu Yohanes lahir, dia lahir supaya menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dia lahir supaya membawa hati bapak-bapak balik kepada anak-anaknya. Supaya orang-orang yang durhaka itu balik kepada hidup yang benar. Saudara mendidik supaya mereka bukan hanya menjadi orang yang pintar, tetapi kita mengirim anak-anak kita sekolah, bukan hanya pintar, tetapi supaya mereka dibentuk, karakternya dibentuk, mereka bisa menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudara, ingatlah, anak itu ada di tangan saudara. Masa depannya, pendidikannya, dan saudara-saudara, tujuan akhirnya bukan cuma dia bisa memegang ijazah, supaya bisa lulus dengan yang terbaik. Jadi memang saudara, untuk berhasil kita tanamkan supaya mereka bisa bekerja keras. Tetapi bekerja keras itu bukan untuk hanya sekedar mereka bisa sukses dalam pendidikan sehingga dia bisa diwisuda. Tetapi saudara-saudara, kita mengirim mereka, mendidik mereka supaya mereka dipersiapkan bukan untuk hanya pewisudaan, tetapi pada hari penghakiman nanti. Tuhan akan berkata kepada dia, anakku, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu sesuatu yang luar biasa. We work hard to prepare them, not for graduation day, but we prepare them for the judgment day. Saudara-saudara, ingatlah, kita bisa memberikan yang terbaik di dalam hidup kita bagi anak-anak kita. Supaya mereka memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan ingin setiap kita itu bisa dipakai Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis, bayi yang lahir tadi. Bayi yang tidak biasa, yang sangat tidak biasa. Tetapi pekerjaan, panggilan hidupnya adalah luar biasa. Memuliakan nama Tuhan.
Kiranya saudara-saudara, setiap saudara-saudara dipanggil untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Sebentar lagi kita bisa merayakan Natal, kelahiran Yesus. Dan biarlah saudara-saudara, kita ingat bahwa sebelum Yesus lahir, ada Yohanes yang lahirkan untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan. Sekarang ini kita semua juga dipanggil untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan melalui rumah tangga kita masing-masing. Tuhan memberkati setiap keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah firman-Mu yang sudah kami sampaikan. Biar kami Tuhan diberikan waktu yang sungguh-sungguh Tuhan untuk bisa membesarkan anak kami, mendidiknya, membinanya, dan biarlah mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka hidup dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan lahir Yohanes Pembaptis yang baru di zaman ini, yang menyiapkan jalan bagi-Mu. Dan sehingga Engkau dipermuliakan di dalam setiap rumah tangga. Dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami akan melihat anak-anak yang cinta akan Engkau dibangkitkan. Dimuliakan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengambil perjamuan kudus di mana kita mengoreksi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau masih ada sesuatu yang belum beres, ada sesuatu yang belum terselesaikan, mari datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya, memohon pemulihannya, memohon akan anugerahnya yang besar turun atas kehidupan setiap kita semua. Karena kita percaya perjamuan kudus, roti dan anggur yang Tuhan bawa, yang Tuhan berikan kepada kita adalah suatu kehidupan agar kita mengalami kemenangan di dalam Kristus. Saya mengajak setiap Bapak Ibu yang dimanapun saudara berada, mungkin saudara tidak mempunyai roti atau anggur, saudara bisa menggunakan roti dan atau air teh. Dan kita mari bersama-sama mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat roti di hadapan Allah. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan. Pada waktu malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti serta memecah-mecahkannya. Seraya ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Kristus memberikan kepada kita suatu kehidupan. Tubuhnya memberikan kita kekuatan. Tubuhnya memberikan kita perlindungan. Tubuh kemuliaannya memberikan kepada kita kehidupan akan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita semua. Mari kita mengimaninya. Mari kita memakai dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Mari kita memakannya.
Mari kita angkat cawan di hadapan Allah. Setelah ia mengambil roti, kemudian dia mengambil cawan. Seraya ia berkata, inilah darahku yang menjadi materai perjanjian baru di dalam kehidupan kita semua. Yang telah dibuat oleh Kristus bagi kita. Biarlah pada waktu kita meminumnya, ini menjadi peringatan akan kehidupan kita kepada Kristus. Menjadi sebuah renungan ilahi bahwa Kristus telah mati bagi kita, menebus segala dosa-dosa kita. Dia memulihkan kita. Dia mengorbankan dirinya bagi kita untuk mati di atas kayu salib. Oleh karena cintanya, kasihnya kepada setiap kita semua. Mari kita meminumnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena karya anakmu yang tunggal, Kristus Yesus yang telah mati bagi kami. Kami bersyukur akan penebusan dosa yang telah kau berikan bagi kami. Kami bersyukur akan anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Yang kau hadirkan, yang kau turunkan bagi kami. Kami manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau menerima kami sebagai anak-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Kami materaikan doa kami di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oh, how can I worship you? Oh, how can I worship you? Be glorified and magnified. Oh, how can I worship Let's say, oh God, I worship. God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Oh God, I worship you. Oh God, I worship. We raise our hands to worship. I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Say, oh God, I worship. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bersama-sama menikmati akan pujian penyembahan dan juga menikmati akan sabda firman Tuhan. Dan saya meyakini dan saya percaya firman Tuhan datang kepada kita untuk mengubahkan kita. Dan kita mau diproses oleh akan firman Tuhan. Dan biarlah kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu dimanapun saudara berada, biarlah percayalah bahwa Tuhan selalu ada untuk kita, Tuhan akan selalu menolong kita, Dia ada untuk kita, dan Dia yang ada memberikan kekuatan, kemenangan, perlindungan atas setiap kehidupan kita. Dan kita percaya Tuhan adalah sumber segala-galanya bagi kehidupan kita semua. Mari saya ajak setiap kita semua mengarahkan hati kita, pikiran kita kembali kepada Tuhan. Saya akan menuntun setiap saudara untuk berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh menikmati akan kehadiran-Mu di dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, karya Roh Kudus itu melawat setiap kami dan kami bangga akan
akan pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat terjadi atas kehidupan kami. Kami tidak akan menjadi sama lagi Tuhan. Karena kami melihat akan perbuatan Allah yang Tuhan bawa kami untuk mengalami sukacita. Untuk kami mengalami suatu terobosan iman, terobosan kehidupan, terobosan kemenangan. Dan kami percaya Tuhan, lewat ibadah pada hari ini kami boleh benar-benar melihat bahwa Tuhanlah dimuliakan. Tuhanlah yang kami agungkan. Tuhanlah yang kami tinggikan. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Berkati setiap kami semua. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini berada dimanapun mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Engkau Allah yang menolong setiap mereka semua. Memberikan kepada mereka Tuhan perlindungan, kesehatan, kekuatan, kemampuan. Hikmat Allah yang Maha Kudus, yang Maha Tinggi turun atas kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu di hadapan Allah. Lihatlah Allah senantiasa mengarahkan wajahnya di dalam setiap kehidupan kita. Pandanglah Kristus yang senantiasa tersenyum memperhatikan kehidupan kita. Dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pekerjaan kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita semua. Sampai kedatangan yang kedua kali menjemput setiap kita semua. Percayalah Tuhan senantiasa menolong setiap kita semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Amin.